Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yaitu kapitalisme dan dampaknya terhadap UMKM di Indonesia. Sistem kapitalisme yang mendominasi ekonomi global memberikan dampak yang besar bagi pelaku UMKM. Adapun teman kelompok saya, yakni saya sendiri, atas nama Nimut Mena sebagai moderator, sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Leni Clara, pemateri ketiga Selma, pemateri keempat Julmianto, pemateri kelima Muhammad Imran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membacakan materi pertama. Ciri-ciri kapitalisme dalam sistem ekonomi global. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan alat produksi dan distribusi berada di tangan swasta, bukan pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ciri utama kapitalisme antara lain yang pertama yaitu kepemilikan pribadi. Semua aset ekonomi seperti tanah, toko, hingga pabrik dimiliki oleh individu atau perusahaan, bukan negara. Dan yang kedua yaitu pasar bebas. Pemerintah tidak banyak ikut campur, harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu kompetisi atau persaingan bebas. Semua pelaku usaha berhak untuk bersaing, yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir. Yang keempat itu motivasi keuntungan. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu inovasi dan efisiensi. Karena ada persaingan, pelaku usaha terdorong untuk terus berinovasi agar bisa bertahan. Baik, materi yang kedua adalah dampak kapitalisme terhadap UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi dalam sistem kapitalisme yang kompetitif, mereka menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. UMKM seringkali harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal atau teknologi yang lebih luas. Akibatnya, banyak UMKM yang kalah dengan harga dan kualitas. Yang kedua yaitu akses pasar yang tidak merata. UMKM kerap kali hanya menjangkau pasar lokal. Hal ini mengakibatkan akses pasar yang tidak merata. Baik, saya akan melanjutkan bagian ketiga yaitu tantangan di era e-commerce. E-commerce seharusnya membuka peluang baru bagi UMKM, tapi kenyataannya tidak semua pelaku UMKM paham teknologi digital. Banyak yang tidak punya dana untuk promosi online dan desain kemasan menarik atau iklan digital. Platform digital sering memprioritaskan penjual besar karena volume transaksi yang tinggi. Namun bukan berarti UMKM tidak punya peluang. Kalau didukung dengan baik, mereka juga bisa bersaing bahkan di tengah kapitalisme global ini. Baik, nomor 3, peran pemerintah dan kebijakan perlindungan. Di sini pentingnya peran pemerintah. Negara wajib hadir untuk memberikan regulasi yang adil. Pemerintah bisa membuat aturan yang melindungi UMKM dari monopoli atau persaingan tidak sehat. Memberikan pelatihan dan pendampingan melalui program UMKM Go Digital. Pelaku usaha dilatih untuk masuk ke dunia online. Akses permodalan. Pemerintahan menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR, hibah dan subsidi agar UMKM bisa berkembang. Keringanan pajak UMKM sering kali lebih rendah dibanding perusahaan besar. Agar beban mereka lebih ringan, intinya UMKM tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri dalam sistem yang keras. Perlu ada intervensi positif dari negara. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, yaitu materi terakhir mengenai studi kasus UMKM vs marketplace besar. Contoh nyata yang bisa kita lihat dalam pertarungan antara UMKM dan marketplace besar. Misalnya UMKM menjual produk makanan ringan secara manual. Sementara di marketplace besar, ada brand besar yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah, gratis ongkir,
kemudian promosi besar-besaran. UMKM yang tidak ikut e-commerce bisa kalah bersaing, tapi UMKM yang adaptif justru bisa memanfaatkan marketplace untuk menjangkau pasar nasional, meningkatkan penjualan, kemudian membangun merek. Contoh sukses beberapa UMKM kuliner di daerah bisa viral lewat TikTok, lalu membuka toko di Shopee dan Tokopedia, dan omzet mereka naik secara drastis. Jadi bukan tentang kalah atau menang, tapi tentang siapa yang paling cepat beradaptasi. Sekian.